Halo, bertemu lagi bersama saya. Untuk kali ini kita akan bahas materi tentang besaran dan satuan. Yang pertama kita bahas apa itu definisi besaran dan satuan ya. Besaran itu definisi adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya massa, panjang, suhu, waktu, dan lain-lain. Sedangkan satuan itu adalah suatu patokan yang digunakan untuk sebagai pembanding dalam pengukuran ya. Contohnya kilogram, meter, kelvin, mol. Nah, selanjutnya besaran dibedakan berdasarkan satuan dan arah ya. Berdasarkan satuan nanti ada namanya besaran pokok, ada besaran turunan ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan berdasarkan arah ada besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai. Contohnya massa, suhu, waktu. Dan besaran vektor ya, selain memiliki nilai dia memiliki arahnya kemana ya. Contohnya gaya, tekanan, kecepatan. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu ada 7 ya besaran pokok. Dilihat pada tabel ini kalian bisa lihat. Yang pertama panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya. Nah, itu simbolnya bisa dilihat di sini L, M, T. Nah, satuan internasional juga bisa kalian lihat di sini. Panjang SI-nya meter, massa kilogram. Pada tabel ini bisa kalian lihat. Selanjutnya besaran turunan, yaitu besaran yang didapat dari besaran pokok. Itu sangat banyak ya. Pada tabel ini bisa dilihat itu ada namanya luas, volume, kecepatan, sampai induktansi, dan simbol dan satuannya bisa dilihat di tabel ini. Selanjutnya kita bahas tentang alat ukur panjang yang biasa dibahas di sini yang digunakan gitu ya. Pertama penggaris, yaitu skala terkecilnya 0,1 cm dengan ketelitian yaitu setengah dikali skala terkecil yaitu kurang lebih 0,05 cm ya. Misal kita mengukur panjang suatu benda ya seperti pada gambar ini. Nah, sebelah kanan terbaca 3,1 dan sebelah kiri 0,3. Jadi hasil pengukur tinggal dikurangin aja ya. 3,1 dikurang 0,3 yaitu 2,8 cm. Dimana hasil pengukurannya itu ditulis 2,8 plus minus 0,05 ya. 0,05 tadi yaitu apa? Ketelitiannya. Yang kedua yaitu jangka sorong ya. Itu skala terkecilnya 0,01 cm dengan ketelitian 0,005 cm ya. Cara penggunaannya bisa dilihat di sini. Nanti ada namanya skala utama, yaitu di sini bisa dilihat 0,3 skala utamanya. Skala nonius itu skala yang di bawah ini yang berimpit garis atas dan bawah yang berimpit bisa dilihat itu yaitu 3 ya, itu 1 2 3 itu dikali 0,01 ya, itu hasilnya 0,03 cm. Nanti pembacanya tinggal dijumlahkan yaitu 0,33 dan hasil pengukurannya ditulis 0,03 plus minus itu ketelitiannya yaitu 0,005 ya cm. Selanjutnya ada namanya mikrometer skrup, yaitu dimana skala terkecilnya 0,01 mm dengan ketelitiannya 0,005 mm ya. Penggunaannya bisa dilihat pada gambar ini. Nanti ada skala utama bisa dilihat sini 3,5. Skala nulisnya yaitu nah, yang di samping ini ya, itu 12 dikali 0,01 ya 0,12. Nah, hasil tinggal dijumlahkan akan menghasil 3,62 mm. Dan hasil pengukurannya akan ditulis, nah hasilnya 3,0 plus minus ketelitiannya yaitu 0,005 mm ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang aturan angka penting, yaitu yang pertama, semua angka yang nilainya bukan 0 adalah angka penting. Contoh bisa dilihat sini 5,88 itu terdapat 3 angka penting. 34,77 terdapat 4 angka penting. Yang kedua,
Angka 0 yang terletak antara angka bukan 0 adalah angka penting. Bisa dilihat di sini contohnya 3,014. Ini terdapat 4 angka penting. Jadi 0 di sini merupakan angka penting. Yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kiri dan kanan desimal adalah bukan angka penting. Nah, ini 0,198. Ini hanya terdapat 3 bukan 4 ya. Nah, ini 0,0156 hanya terdapat 3 angka penting. Jadi 02 ini bukan angka penting. Yang keempat ketentuannya, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting kecuali ada penjelasan khusus. Lihat contoh ini 16,00. Jadi 02 ini merupakan angka penting. Jadi pada angka ini terdapat 4 angka penting ya. Ini ada tanda khusus 0,3400. Jadi yang ditandai ini aja yang angka penting ya. Jadi pada bilangan ini terdapat 3 angka penting. Selanjutnya ada aturan pembulatan. Yang pertama, angka yang nilainya lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Contoh ya 9,86. Itu dibulatkan ke atas menjadi 9,9 ya. Selanjutnya angka yang nilainya lebih kecil dari 5 tidak mengalami perubahan. Contohnya 9,94. Jadi pembulatannya 9,9 ya. Selanjutnya yang ketiga, angka yang nilainya sama dengan 5 dibulatkan ke atas jika angka di depannya ganjil dan tidak mengalami perubahan jika angkanya di depannya genap. Contohnya 7,75 ini. Jadi ini angka ganjil, jadi dibulatkan menjadi 7,8. Kalau dia genap 8,85 dibulatkan menjadi 8,8. Selanjutnya aturan perhitungan. Ya, pertama dalam penjumlahan dan pengurangan, hasil dari penjumlahan atau pengurangan pada angka penting hanya boleh memilih satu angka tafsiran ya. Contohnya 1,43 yaitu angka 3 ini tafsiran ditambah 3,351 dijumlahkan. Jadi 8 dan 1 ini angka tafsiran, tapi ketentuannya harus hanya memiliki satu angka tafsiran, yaitu dibulatkan menjadi 4,78. Yang kedua dalam perkalian dan pembagian angka penting, yaitu ketentuannya hasil dari perkalian atau pembagian pada angka penting ditulis sebanyak angka penting paling sedikit. Nah, jadi bisa dilihat di contoh di sini 4 angka penting dikali 3 angka penting harus menghasilkan 3 angka penting ya. Bisa dilihat di contoh di sini. Nah, yang kedua contohnya 2 angka penting dikali 3 angka penting itu harus menghasilkan 2 angka penting, yaitu jadi dibulatkan 1,7. Nah, untuk demikian untuk materi kali ini. Kita sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.